Perubahan struktur ekonomi dalam proses pembangunan. Isi dari konten ini yaitu definisi struktur ekonomi, peran perubahan struktur ekonomi dalam pembangunan, tahapan perubahan ekonomi, contoh negara berkembang dan maju, dampak positif dan tantangan perubahan struktur ekonomi, perubahan struktur ekonomi di Indonesia dari pertanian, industri, lalu jasa. Dan selanjutnya yaitu manfaat perubahan struktur ekonomi. Definisi struktur ekonomi. Struktur ekonomi merujuk pada cara suatu perekonomian diorganisir, dibagi-bagi ke dalam sektor-sektor tertentu yang saling berhubungan seperti sektor primer, sekunder, dan juga tersier. Sektor primer berkaitan dengan pengolahan sumber daya alam seperti pertanian, perikanan, dan pertambangan. Sektor sekunder mencakup kegiatan industri dan manufaktur yang mengubah bahan mentah menjadi barang jadi. Sektor tersier adalah sektor yang menyediakan jasa seperti perdagangan, pendidikan, dan juga kesehatan. Selanjutnya yaitu peran perubahan struktur ekonomi dalam pembangunan. Perubahan struktur ekonomi memainkan peran yang sangat penting dalam proses pembangunan ekonomi suatu negara. Secara garis besar, perubahan ini mengarah pada pergeseran dari ketergantungan yang tinggi pada sektor primer seperti pertanian dan ekstraksi sumber daya alam menuju sektor sekunder yaitu industri dan manufaktur dan sektor tersier atau jasa. Proses ini berhubungan langsung peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan, serta kemajuan teknologi dan inovasi. Diversifikasi sumber ekonomi. Ketika suatu negara mengalami perubahan dalam struktur ekonominya, hal ini memungkinkan adanya diversifikasi sektor-sektor ekonomi. Misalnya, dengan berkembangnya sektor industri, sebuah negara tidak lagi bergantung hanya pada sektor pertanian atau ekstraksi alam yang rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global. Diversifikasi ini mengurangi risiko ketergantungan terhadap satu sektor ekonomi dan menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih besar. Kedua yaitu peningkatan nilai tambah dan produktivitas. Pergeseran dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier mendorong peningkatan nilai tambah dari setiap unit produksi. Sektor industri dan manufaktur, misalnya mengubah bahan mentah menjadi barang yang memiliki nilai jual lebih tinggi. Hal ini tidak hanya meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga meningkatkan produktivitas tenaga kerja karena sektor-sektor tersebut biasanya lebih padat teknologi dan berfokus pada peningkatan efisiensi. Ketiga yaitu penciptaan lapangan kerja berkualitas. Perubahan struktur ekonomi dapat menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan, terutama dalam sektor-sektor modern seperti industri dan jasa. Pekerjaan ini cenderung lebih beragam dan memiliki standar upah yang lebih tinggi dibandingkan dengan sektor pertanian. Seiring dengan pergeseran ini, pendidikan dan juga keterampilan juga menjadi fokus utama karena tenaga kerja yang terampil dibutuhkan untuk mendukung sektor-sektor yang lebih maju. Pemanfaatan teknologi
dan inovasi. Proses transformasi struktur ekonomi seringkali didorong oleh kemajuan teknologi. Sektor-sektor seperti manufaktur, perdagangan, dan jasa bergantung pada inovasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan menghasilkan produk-produk yang lebih kompetitif. Negara yang berhasil berinovasi dalam teknologi akan lebih mampu bersaing di pasar global, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang kelima, yaitu meningkatkan kesejahteraan sosial. Seiring dengan perubahan struktur ekonomi, pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan teknologi informasi semakin berkembang dan menjadi bagian integral dari perekonomian ini. Tidak hanya memberikan akses yang lebih baik bagi masyarakat terhadap layanan dasar, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Secara keseluruhan, perubahan struktur ekonomi adalah salah satu kunci utama dalam mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Negara yang berhasil mengelola perubahan ini dengan bijaksana dapat mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimilikinya, meningkatkan daya saing, dan menciptakan kemakmuran bagi seluruh lapisan masyarakat. Tahapan perubahan ekonomi terbagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah tahap agraris atau ekonomi pertanian. Pada tahap awal, perekonomian negara umumnya sangat bergantung pada sektor pertanian. Ini adalah tahap yang sering ditemukan di negara-negara yang baru berkembang atau yang memiliki tingkat pembangunan rendah. Berikut adalah karakteristik tahap agraris. Karakteristik pertama adalah ketergantungan pada sumber daya alam. Sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian, mengolah tanah, atau mengekstraksi sumber daya alam seperti kayu, tambang, dan hasil laut. Karakteristik kedua adalah rendahnya produktivitas. Di sektor ini, tingkat produktivitas relatif rendah karena ketergantungan pada metode pertanian tradisional yang kurang efisien dan teknologi terbatas. Karakteristik ketiga adalah keterbatasan infrastruktur. Infrastruktur pendukung seperti jalan, listrik, dan fasilitas transportasi masih sangat terbatas, yang menghambat distribusi barang dan kemajuan ekonomi. Karakteristik terakhir adalah fokus pada subsistensi. Banyak kegiatan ekonomi lebih berorientasi pada subsistensi, yaitu menghasilkan barang dan jasa untuk kebutuhan hidup sehari-hari daripada untuk perdagangan internasional. Pada tahap ini, tantangan terbesar adalah meningkatkan produktivitas pertanian dan mengurangi kemiskinan dengan menyediakan akses ke teknologi pertanian yang lebih baik, serta mengembangkan infrastruktur dasar. Bagian kedua adalah tahap industrialisasi. Seiring dengan bertumbuhnya ekonomi dan adanya perubahan dalam kebijakan serta kemajuan teknologi, banyak negara mulai beralih dari ekonomi agraris ke ekonomi industri. Industrialisasi merujuk pada peningkatan peran sektor manufaktur dalam perekonomian. Berikut adalah karakteristik tahap industrialisasi. Karakteristik pertama adalah pembangunan infrastruktur. Pada tahap ini, negara mulai membangun infrastruktur yang mendukung sektor industri seperti jalan raya, rel kereta api, pelabuhan, dan fasilitas listrik. Infrastruktur yang lebih baik membantu mempercepat transportasi barang dan meningkatkan efisiensi produksi. Karakteristik kedua adalah peningkatan kualitas dan kuantitas produksi. Di sektor industri, terjadi peralihan dari produksi barang secara manual atau tradisional ke produksi massal menggunakan mesin dan teknologi. Ini meningkatkan efisiensi dan menghasilkan barang yang lebih banyak dan lebih murah. Karakteristik ketiga adalah urbanisasi. Proses industrialisasi seringkali diikuti oleh migrasi besar-besaran penduduk dari daerah pedesaan ke perkotaan. Kota-kota industri berkembang pesat dengan meningkatnya lapangan kerja di sektor manufaktur yang mengarah pada urbanisasi. Karakteristik keempat bergantung pada sumber daya alam dan energi.
Pembangunan sektor industri membutuhkan pasokan sumber daya alam yang stabil dan energi dalam jumlah besar. Negara-negara yang sedang mengindustri Negara-negara yang sedang mengindustrialisasi akan mengeksploitasi sumber daya alam untuk mendukung kegiatan industri. Karakteristik terakhir, penciptaan lapangan kerja di sektor industri. Sektor manufaktur atau industri menjadi tempat kerja utama bagi sebagian besar penduduk. Ini termasuk sektor-sektor seperti tekstil, otomotif, mesin, elektronik, dan banyak lainnya. Pada tahap ini, negara berfokus pada transformasi ekonomi dengan memperkuat basis industri, mengembangkan sektor manufaktur, dan meningkatkan daya saing melalui peningkatan kualitas dan kapasitas produksi. Bagian terakhir adalah tahap ekonomi berbasis jasa. Tahap berikutnya dalam perubahan struktur ekonomi adalah pergeseran dari sektor industri ke sektor jasa. Pada tahap ini, ekonomi mulai bergeser fokusnya dari produksi barang fisik ke penyediaan layanan. Berikut adalah karakteristik tahap ekonomi jasa. Karakteristik pertama adalah dominasi sektor jasa. Sektor-sektor seperti keuangan, teknologi informasi, kesehatan, pendidikan, pariwisata, transportasi, dan komunikasi mulai menjadi kontributor utama bagi PDB. Suatu negara yang berada di tahap ini memiliki lebih banyak orang yang bekerja di sektor jasa dibandingkan dengan sektor industri atau pertanian. Karakteristik kedua adalah peningkatan kualitas hidup. Masyarakat yang hidup di negara yang mengembangkan sektor jasa seringkali menikmati kualitas hidup yang lebih tinggi. Akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial lebih baik. Karakteristik ketiga, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi atau disingkat TIK. Dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, ekonomi berbasis jasa menjadi semakin terintegrasi dengan dunia digital. Sektor-sektor seperti e-commerce, vintage, dan layanan berbasis internet mulai berkembang pesat. Karakteristik keempat adalah globalisasi. Sektor jasa cenderung lebih mudah diperdagangkan secara internasional, terutama dalam bidang keuangan, teknologi, dan pariwisata. Negara berkembang menuju ekonomi berbasis jasa seringkali berperan sebagai pusat jasa global, menarik investasi asing dan klien internasional. Karakteristik terakhir adalah peningkatan kreativitas dan inovasi. Sektor jasa memberikan ruang lebih besar untuk kreativitas dan inovasi, terutama dalam bidang teknologi, desain, hiburan, dan ilmu pengetahuan. Negara yang berfokus pada sektor jasa akan semakin mengembangkan riset dan pengembangan untuk mendorong kemajuan teknologi dan inovasi. Pada tahap ini, perekonomian negara didorong oleh sektor yang lebih berbasis pengetahuan dan keterampilan tinggi, dan negara beralih fokus dari produksi barang fisik ke penyediaan layanan dan produk berbasis informasi. Faktor penggerak perubahan struktur ekonomi melibatkan beberapa elemen. Elemen pertama adalah kemajuan teknologi. Inovasi dalam teknologi menjadi pendorong utama bagi perubahan dari sektor agraris ke industri dan dari industri ke jasa. Teknologi meningkatkan efisiensi produksi, membuka lapangan pekerjaan baru di sektor teknologi, dan memungkinkan perkembangan sektor jasa. Elemen kedua adalah pendidikan dan keterampilan. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan keterampilan yang berkembang memungkinkan masyarakat untuk beralih dari pekerjaan di sektor agraris dan industri menuju pekerjaan di sektor jasa yang lebih berbasis pengetahuan. Elemen ketiga adalah kebijakan pemerintah. Pemerintah memainkan peran penting dalam mendorong perubahan struktur ekonomi melalui kebijakan industri, pendidikan, serta investasi dalam infrastruktur dan teknologi. Elemen terakhir adalah globalisasi. Globalisasi membuka pasar internasional bagi negara-negara yang sedang berkembang, memungkinkan mereka untuk mengakses teknologi dan pasar global, serta menarik investasi asing yang mendukung sektor industri dan jasa. Ada beberapa tantangan dalam proses perubahan ekonomi, yaitu tantangan pertama adalah ketimpangan sosial dan ekonomi. Proses industrialisasi dan urbanisasi dapat menyebabkan ketimpangan sosial antara daerah, pedesaan, dan perkotaan. Pekerjaan di sektor industri atau jasa seringkali lebih menguntungkan, sementara sektor pertanian mungkin tertinggal. Tantangan kedua adalah pencemaran lingkungan. Industrialisasi seringkali diikuti oleh peningkatan polusi dan kerusakan lingkungan,
Negara-negara harus menemukan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Tantangan ketiga adalah kesenjangan keterampilan. Peningkatan sektor jasa yang berbasis pengetahuan menuntut keterampilan yang lebih tinggi, yang bisa menyebabkan kesenjangan antara mereka yang terampil dan yang tidak terampil. Perbedaan utama antara negara berkembang dan negara maju. Perbedaan pertama adalah tingkat pendapatan. Negara maju seperti Jepang memiliki pendapatan per kapita yang sangat tinggi, sementara negara berkembang seperti Indonesia memiliki pendapatan per kapita yang lebih rendah. Perbedaan kedua di infrastruktur. Infrastruktur di negara maju sangat berkembang dan modern, sedangkan negara berkembang masih berjuang dengan keterbatasan infrastruktur meskipun ada kemajuan. Perbedaan ketiga adalah pendidikan dan kesehatan. Negara maju memiliki sistem pendidikan dan kesehatan yang sangat baik, sementara negara berkembang masih menghadapi tantangan dalam memberikan akses yang merata kepada semua warganya. Perbedaan terakhir adalah ekonomi. Negara maju umumnya memiliki ekonomi yang lebih diversifikasi dengan sektor jasa dan teknologi yang berkembang pesat. Sebaliknya, negara berkembang seringkali masih bergantung pada sektor primer dan sekunder. Dampak positif dan tantangan perubahan struktur ekonomi. Dampak positif perubahan struktur ekonomi ada 4, yaitu 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi. Peralihan dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa umumnya meningkatkan nilai tambah ekonomi. Produksi barang dan jasa menjadi lebih efisien, yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Sebagai contoh, negara yang mengembangkan sektor manufaktur dan teknologi cenderung mengalami peningkatan dalam PDB atau produk domestik bruto dan pendapatan nasional. Dan selanjutnya itu adalah tantangan perubahan struktur ekonomi. Ketimpangan sosial dan ekonomi. Salah satu tantangan terbesar adalah ketimpangan yang timbul antara daerah perkotaan dan perdesaan. Sementara kota berkembang pesat dengan sektor industri dan jasa, daerah perdesaan sering tertinggal. Hal ini dapat memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi di dalam negara. Kedua, yaitu keterbatasan infrastruktur. Proses peralihan ke sektor industri dan jasa membutuhkan pembangunan infrastruktur yang memadai. Banyak negara berkembang menghadapi tantangan dalam menyediakan infrastruktur dasar seperti jalan listrik dan internet, terutama di daerah-daerah terpencil. Tanpa infrastruktur yang baik, potensi pertumbuhan ekonomi bisa terhambat. Pengangguran dan kesenjangan keterampilan. Meskipun sektor industri dan jasa menciptakan lapangan kerja baru, ada risiko pengangguran struktural di mana pekerja yang terampil di sektor pertanian atau industri tradisional kesulitan beradaptasi dengan pekerjaan di sektor baru. Pendidikan dan pelatihan keterampilan menjadi sangat penting untuk mengatasi masalah ini. Yang keempat yaitu dampak lingkungan. Proses industrialisasi dan urbanisasi yang cepat sering kali menyebabkan kerusakan lingkungan. Pencemaran udara, air, dan tanah meningkat serta hilangnya keberagaman hayati akibat pengembangan kawanan industri dan pemukiman negara. Negara perlu mengelola perubahan struktur ekonomi dengan hati-hati untuk memastikan keberlanjutan lingkungan. Dan selanjutnya yaitu perubahan struktur ekonomi di Indonesia dari pertanian ke industri dan jasa. Yang pertama yaitu tahap pertanian. Dari tahun 1950 hingga 1970-an. Pada awal kemerdekaan ekonomi Indonesia sangat bergantung pada sektor pertanian. Sebagian penduduk bekerja di sektor ini mengelola hasil pertanian seperti padi, kopi, kelapa sawit, karet, dan rempah-rempah. Pada masa ini, sektor pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian dengan kontribusi yang sangat besar terhadap produk domestik bruto atau biasa disebut dengan PDB dan penyerapan tenaga kerja.
Namun, sektor pertanian pada waktu itu masih sangat tradisional. Mayoritas petani menggunakan alat-alat pertanian yang sederhana dan produktivitas sangat bergantung pada kondisi alam. Meski demikian, sektor ini tetap menjadi yang penting dalam menyediakan bahan pangan bagi masyarakat serta bahan baku untuk industri yang sedang berkembang. Tahap kedua yaitu industrialisasi dari tahun 1980-an hingga 1990-an. Pada dekade 1980-an, Indonesia mulai mengalihkan fokus ekonominya ke sektor industri sebagai bagian dari upaya untuk mempercepat pembangunan dan mengurangi ketergantungan pada sektor pertanian. Pemerintah mulai mendorong industrialisasi terutama melalui kebijakan pembangunan infrastruktur yang mendukung sektor manufaktur serta sektor-sektor seperti tekstil, otomotif, elektronik, dan bahan kimia mulai berkembang pesat. Dalam periode ini, banyak kawasan industri dibangun di wilayah perkotaan dan banyak pekerja dari sektor pertanian pindah ke kota untuk mencari pekerjaan di pabrik. Sektor industri mulai memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap PDB Indonesia. Sebagai contoh, industri manufaktur seperti tekstil dan sepatu menjadi produk ekspor yang penting pada masa ini. Pemerintah Indonesia juga mulai membuka peluang untuk investasi asing, terutama setelah pelaksanaan kebijakan liberalisme ekonomi pada era Orde Baru. Penanaman modal asing atau biasa PMA mendorong pertumbuhan sektor industri dan mempercepat proses industrialisasi. Dengan demikian, sektor industrialisasi mulai berperan sebagai penggerak utama ekonomi Indonesia. Tahap 3 yaitu peralihan ke sektor jasa dari tahun 2000 hingga sekarang. Pada awal abad 21, Indonesia mulai memasuki era di mana sektor menjadi semakin dominan. Perekonomian Indonesia mulai bergeser dari ketergantungan pada sektor pertanian dan industri ke sektor jasa yang mencakup bidang keuangan, perdagangan, teknologi, informasi, pariwisata, dan pendidikan. Sektor jasa mulai berperan lebih besar perekonomian di Indonesia dengan kontribusi yang terus meningkat dalam PDB. Beberapa jasa yang berkembang di pesat di Indonesia adalah sektor perdagangan, termasuk e-commerce, pariwisata, dan sektor keuangan. Misalnya, sektor pariwisata menjadi salah satu andalan ekonomi dengan Indonesia menjadi tujuan wisata utama di Asia Tenggara seperti Bali, Yogyakarta, dan juga selain itu, sektor teknologi informasi dan komunikasi juga mengalami perkembangan yang luar biasa. Perkembangan teknologi digital seperti munculnya startup teknologi yang berhasil mendapatkan investasi besar menunjukkan potensi besar sektor jasa berbasis teknologi di Indonesia. E-commerce seperti Tokopedia dan juga Bukalapak dan Gojek menjadi contoh bagaimana sektor jasa berbasis teknologi mendominasi ekonomi di Indonesia. Dengan meningkatkan sektor jasa, Indonesia juga mengalami perubahan signifikan dalam pola pekerjaan. Banyak orang yang beralih dari pekerjaan di sektor manufaktur atau pertanian menuju pekerjaan di sektor jasa, terutama di bidang keuangan, komunikasi, dan teknologi. Perubahan ini sering dengan peningkatan keterampilan dan pendidikan masyarakat terutama di daerah perkotaan. Yang terakhir yaitu manfaat perubahan struktur ekonomi. Yang pertama adalah peningkatan PDB atau produk domestik bruto dan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan PDB dan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi ketika suatu negara beralih dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa. Nilai tambah ekonomi cenderung lebih tinggi. Sektor industri dan jasa umumnya memiliki tingkat produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan sektor pertanian yang sebagian besar bergantung pada faktor alam dan tenaga kerja yang tidak terlalu terampil. Bagi contoh, industri manufaktur dan sektor teknologi menghasilkan produk yang bernilai lebih tinggi yang dapat diekspor atau digunakan untuk konsumsi domestik. Sektor jasa seperti keuangan, pariwisata, dan teknologi informasi juga memberikan kontribusi besar
terhadap PDB dan membuka peluang untuk pertumbuhan yang lebih cepat di Indonesia. Peralihan ini terlihat jelas dengan semakin dominannya sektor jasa dalam perekonomian ini menggantikan sektor pertanian yang sebelumnya sangat dominan. Yang kedua yaitu adalah diversifikasi ekonomi dan pengangguran ketergantungan pada sektor pertanian. Manfaat selanjutnya adalah diversifikasi ekonomi. Sebelumnya ada perubahan struktur ekonomi, banyak negara bergantung pada satu sektor utama, misalnya pertanian. Ketergantungan ini membuat perekonomian rentan terhadap perubahan harga komoditas global dan kondisi alam seperti bencana alam yang dapat mengganggu hasil pertanian. Dengan berkembangnya sektor industri dan jasa, ekonomi negara menjadi lebih terdiversifikasi yang mengurangi ketergantungan pada satu sektor tertentu. Negara dapat memiliki lebih banyak sumber pendapatan dan peluang untuk tumbuh meskipun terjadi fluktuasi di sekitar sektor tertentu. Diversifikasi ini memberikan ketahanan ekonomi yang lebih baik dan mengurangi kerentannya terhadap guncangan eksternal, misalnya sektor pariwisata, keuangan, dan teknologi dapat menjadi penggerak utama perekonomian jika sektor pertanian atau manufaktur mengalami penurunan. Peningkatan kualitas hidup dan pengurangan kemiskinan. Pergeseran struktur ekonomi juga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Seiring dengan berkembangnya sektor industri dan jasa, terciptalah lebih banyak lapangan pekerjaan dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Sektor industri dan jasa cenderung menawarkan pekerjaan dengan gaji yang lebih dan peluang karir yang lebih banyak, terutama dalam bidang teknologi, keuangan, manufaktur modern.